Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pengonsepan dasar lagi ya teman-teman. Jadi sebuah bahan bonsai anting putri yang saya konsep dia berbatang dua. Konsepnya adalah twin trunk ya. Jadi tetap dari dulu sampai sekarang kalau nggak informal ya twin trunk itu adalah gaya paling kesukaan saya ya. Karena awal mulanya dulu kita belajar itu dari dua mata tunas tunggul, terus saya kembangkan ya teman-teman. Jadi yang awal mulanya bisa menjadi informal, dia rupanya dari dua mata tunas tersebut dari tunggul itu dia bisa menjadi twin. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara batang yang satu atau cabang yang pertama itu dibesarkan juga ya. Jadi kita buat agak sedikit seimbang untuk cabang pertamanya ya teman-teman. Nah, ini salah satu bahan programan anting putri berbatang putih, daunnya panjang ya. Untuk bahan ini pemrosesan kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bisa mengkonsep di lahan itu saya acungi jempol ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa memprogram sebuah bahan bonsai, dia ada tahapan di lahan ground ya, khususnya yang di tanah langsung ya, bukan yang sudah di talang teman-teman. Itu luar biasa. Saya acungi jempol pokoknya. Memang sudah beberapa kali saja saya mengatakan bahwa ketika teman-teman itu bisa mengkonsep sebuah bahan bonsai itu di lahan ground yang betul-betul di tanah ya, tanpa bantuan talang, itu bisa terkonsep dengan maksimal. Itu Anda luar biasa. Karena kenapa? Saya pun dari dulu sampai sekarang belum bisa ya teman-teman. Yang saya katakan belum bisa memang terkendala saya itu di mata ya, karena sangat susah sekali saya kalau menggunakan kacamata ini, apalagi harus sedikit merunduk-merunduk seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk konsep bahan ini memang sudah sedemikian rupa ya, karena namanya baru naik dari ground ke pot. Saya sudah nggak tahan ya teman-teman. Ya masih sederhana seperti ini ya, walaupun akarnya dia istimewa, karakter belimbingnya sudah terbentuk, terus calon percabangan-percabangannya itu dia sudah ada. Cuman untuk bahan ini belum tertata sama sekali ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Seharusnya untuk pemotongan ini dia lebih pendek lagi dan tidak sampai seperti ini ya. Ini kemarin kita potong agak jauh. Terus di sini juga kemarin masih ada pengenolan lagi, ada pengenolan lagi, ada pengenolan lagi. Banyak sekali pengenolan yang saya lakukan karena terkendala di itu tadi ya, di ground ya teman-teman. Ya. Nah, oke, jadi di video kali ini juga kita akan coba bantu-bantu jawab ya. Jadi cara mengatasi ruas yang pendek ketika kita menemukan sebuah bahan bonsai itu, apalagi khususnya anting putri ya teman-teman. Itu udah harus digimanain mas. Kalau menurut saya pribadi di nol ulang ya teman-teman. Di nol ulang dengan cara kita pilih ruasnya itu dia yang pendek. Ruasnya yang pendek. Jadi misalkan kita mau pakai yang di sini ya. Nah, ini kan ini sudah kita press di sini. Untuk mata tunas dia ada yang lebih pendek lagi dan tidak terlalu pendek ya teman-teman. Itu kita pakai, nanti kita nolkan di sini ya. Ini kita nolkan di sini. Yang di sini nanti kita akan nolkan ulang karena untuk tampak depan kemungkinan besar kita pakai yang dari sebelah situ ya. Kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk kelilingnya seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Karakter belimbingnya dia sudah keluar, akarnya dia maksimal ya. Dia besar kecil natural, cuman istimewa sekali ya. Untuk tata letaknya cabang satu, cabang calon cabang dua, untuk terusan, untuk background, dimensi sudah lengkap semua ya teman-teman. Ini tinggal meneruskan kita konsep ulang supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu aja ya. Nah,
Oke, ini sebelum itu kita seleksi dulu ya. Kita ambil catok, kita akan coba nol ulang lagi ya. Oke, sebelum itu kita ngopi sebentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Wah ya Allah, nikmat banget ya kita mengkonsep seperti ini, eh, dengan apa ya, dengan waktu yang tidak apa ya, tidak sebentar ya teman-teman. Kita mendapatkan bahan seperti ini. Oke, kita akan langsung eksekusi dulu ya untuk bahan ini. Oke, sebelum kita eksekusi dan kita akan nol ulang, bahan ini akan kita cek dulu ya lingkar batangnya berapa ya teman-teman. Untuk target kita ini di small ya, jadi jangan sampai di atas 30 cm ya teman-teman untuk tingginya. Kurang lebih sekitar ya 20 up lah ya. Kalau 20 hampir 30 ya, 29 ya teman-teman. Di angka 29. Untuk tingginya coba kita cek dulu. Untuk tingginya sementara baru sekitar 15 cm lah ya. Jadi masih sangat jauh ya untuk di small ya teman-teman. Dan dengan lingkar batang sebesar ini ya teman-teman. Dengan lingkar batang sebesar ini kita masih bisa mendapatkan konsep dasar yang kita inginkan ya. Atau target yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, untuk cabang pertama kita akan eksekusi dulu ya. Jadi untuk cabang yang ini sementara waktu akan kita nol ulang ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kita langsung potong di sini dulu ya teman-teman. Kita akan nolkan ulang ya. Ini ada mata tunas di sini. Oke, kita akan potong di sini dulu ya sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Untuk cabang pertama atau calon ke semi mahkotanya itu sudah kita potong. Untuk pemotongan kedua kita akan hajar yang di sini, kita nol ulang ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini kemarin kita masih bingung ya karena memang ini di lahan ground dan tempatnya memang masih sangat pendek. Makanya kita untuk menentukan tampak depannya masih bingung ya. Kalau untuk sekarang sudah enggak ya teman-teman. Kita akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya teman-teman. Kalau dia sudah seperti ini biasanya dia mau ngelupas dia kulitnya. Oh, hampir saja. Aman tapi masian ya. Oke, untuk selanjutnya cabang-cabang yang tidak kita perlukan kita akan seleksi dulu. Untuk terusannya kita pakai yang di sini dulu ya teman-teman nanti. Ini akan kita nol ulang karena ini ruasnya masih terlalu panjang ya. Ini juga kita nol ulang. Di bagian belakang kita akan coba perlihatkan dulu ya.
Untuk di bagian belakang ini kita coba lihat, dan ruasnya kita akan lihat dulu ya. Kita pakai yang di sini ya untuk mata tunasnya. Ini kita nol lagi. Cukup pakai satu aja ya teman-teman. Terus untuk pengelosan di background ini masih kurang ya teman-teman. Kita akan loskan lagi, kita pakai yang di bawah saja ya. Yang di sini kita nol. Nah, jadi seperti ini. Kelihatan ya. Sebenarnya untuk tampak depan dari sebelah sini pun juga bagus ya teman-teman. Cuman kok saya lebih sukanya yang dari sebelah sini tadi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita akan coba siram dulu ya teman-teman, supaya lebih jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita rapikan bekas-bekas potongannya. Bekas potongan sebesar ini apakah bisa menutup, Mas? Sangat mudah sekali ya teman-teman kalau untuk anting putri. Jangan takut, yang penting kita rapikan seperti ini ya. Setelah dipotong. Aduh. Angle-nya susah juga nih. Untuk jenis salep kambium nanti akan coba saya taruh di deskripsi ya untuk salep kambium, karena kemarin teman-teman masih banyak yang menanyakan untuk salep kambium ya. Ini bisa kita pakai ya teman-teman. Kita rapikan dulu menggunakan catok ya. Oke, jadi bagian-bagian yang seperti ini kita rapikan sekalian ya. Nah, jadi untuk terusan ke cabang keduanya, ini nanti kita ambil dari sebelah sini ya. Nah, nanti seperti ini, seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Nah, nanti seperti ini arahnya ke sini. Untuk yang di bagian ini jangan terlalu besar ya. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu besar. Yang lebih besar nanti yang di bawah ini ya. Oke, kita rapikan lagi untuk bagian yang di belakang ya. Ini sekalian yang di bagian ini kita rapikan ya teman-teman. Karena ini kemarin bekas potongan besar juga nih.
bekasnya masih ada ya. Kita rapikan sekalian ya. Ini sudah mau menutup sempurna sebenarnya teman-teman. Cuman kok kelihatannya kurang rapi. Oke, sudah ya. Sip. Nah, setelah itu bisa kita tutup dengan atau kita lapisi dengan salap kambium ya. Sebenarnya lebih bagusnya ini dibersihkan menggunakan karter ya atau dirapikan ya teman-teman. Cuman kalau tidak bisa ya tidak apa-apa ya. Nah, untuk sementara seperti ini untuk hasilnya. Jadi kita tunggu nanti sampai dia terubus kembali dan baru kita konsep ya. Baru kita buat untuk ulang gerak dasarnya ya teman-teman. Kita isi dulu dengan salap kambium ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bisa mengkonsep sebuah bahan bonsai itu di lahan ground ya dengan konsep yang tepat, sebenarnya ada keunggulannya sendiri ya. Karena ketika kita mengkonsep sebuah bahan bonsai itu di lahan ground ya, itu untuk tingkat kesuburannya dia lebih terjaga ya teman-teman karena dia langsung di tanah ya. Kalau dia sudah masuk pot seperti ini, kita memang harus betul-betul mengontrol untuk media yang kita gunakan ya, supaya dia tetap subur ya teman-teman. Nah, untuk salep kambiumnya kita pakai ini ya. Ini tidak di endorse ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau nyari nanti saya bantu, saya taruh di deskripsi untuk link videonya ya atau link pembeliannya. Tinggal diklik saja. Awal mulanya dulu saya pakai yang merah itu ya teman-teman. Cuman kalau yang merah itu masih kelihatan lebih apa ya? Untuk warnanya tidak sinkron ya teman-teman. Cuman kalau dia pakai yang abu-abu seperti ini, itu lebih sinkron dia untuk warnanya. Apalagi sudah kering ya. Nah, sip. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk proses pengepresan pembuatan gerak dasar ulang sebuah bahan bonsai anting putri berbatang putih berdaun panjang ya. Ini sudah selesai ya dengan lingkar batang tadi kurang lebih 30 cm dengan tinggi masih 15 cm. Jadi proyeksi kita untuk membuat bahan bonsai ini dia small ini masih bisa terkejar sangat banyak ya karena masih ada space ke atas itu dia 15 cm ya. Dan cukup lumayan panjang juga ya. Paling finishnya ini nanti sekitar 20-an 5 itu udah mentok finish ya teman-teman.
untuk tingginya, tidak sampai 30 cm. Nah, kita akan coba lihat dulu. Untuk awal mulanya di sebelah sini memang sudah ada pengelosan yang cukup panjang dari awal pemotongan besar ya. Ini sampai menutup kembali dan memang tidak terkontrol ya, karena memang dari dulu sampai sekarang saya tidak bisa untuk membuat konsep dasar yang maksimal ketika di lahan ground ya teman-teman. Nah, untuk cabang ya, twinnya ini 1, 2, 3 background ya teman-teman. Ini background. Untuk terusan, untuk dimensi yang di belakang di atas juga sudah tersedia dengan tepat ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, kita coba putarkan dulu ya. Semoga aja akarnya kelihatan ya. Ini akarnya full keliling semua ya teman-teman. Besar kecil, dia natural, dan kesan belimbingnya juga sudah terbentuk ya. Karena proses ya. Untuk tarikan belimbing seperti ini dari waktu ya teman-teman. Dari waktu. Nah. Oke, sip. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu di video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, tetap semangat dari saya pribadi ya. Untuk teman-teman semuanya, salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.